saya bisa ngajarin orang gitu. Nah, lalu mulailah ngasih les. Dan itu lumayan bisa bikin paspor, bisa bikin buat ya, untuk ini menarik itu. ini. Ya. Belum tahu apakah mampu atau tidak sekolah di luar negeri, belum tahu apakah dapat beasiswa atau tidak. Anda tadi sudah menyebutkan bahwa Anda sudah membuat paspor. Iya. Kemudian itu berkaitan dengan semesta mendukung. Iya. Mestakung. Iya. Nah, ini apa sebenarnya ini ya? Nanti ikuti terus Ki Candy. Didukung oleh Anda belum tahu bahwa Anda mampu membiayai kuliah di luar negeri. Ya. Belum tahu apakah bisa dapat beasiswa. Ya. Tapi Anda membuat paspor siap-siap. Ya. Dan Anda menyebutnya mestakung. Ya. Apa sih yang ada dalam pikiran Anda waktu itu? Jadi kalau saya bisa lihat lagi yang apa yang saya lakukan dulu, sebenarnya itu konsep mestakung yang tadi Pak Andi katakan. Mestakung ini apa sih? Ini sebenarnya konsep dari fisika. Ketika kita berada pada kondisi kritis, maka terjadilah pengaturan diri untuk kita keluar dari kondisi kritis itu. Jadi semakin kritis, semakin bisa kita keluar dari kondisi itu. Nah, karena itu kalau kita mau sukses, tempatkan diri kita pada kondisi kritis. Makin kritis makin bagus. Contohnya. Nah, jadi itu sebenarnya salah satunya tadi saya menempatkan diri kondisi kritis, saya bikin paspor. Orang lain kan sangka saya udah nggak waras pikirannya kan, gimana mau keluar negeri. Saya juga menduga begitu. Tapi kan nggak enak ngomongnya tadi. Nah, kan kondisinya kritis. Nah, ini terjadi ketika setelah saya bikin paspor dan lain-lain, tahun 87 itu ada 2 profesor dari Amerika datang, terus interview gitu, mencari orang-orang Indonesia yang mau studi di luar negeri dalam bidang fisika. Nah, saya mendengar ini, wah ini kesempatan yang nggak boleh lepas, saya bilang, karena saya sudah punya paspor, saya tinggal. Jadi itu yang saya membuat saya tambah semangat mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ya, akhirnya di interview itu saya lulus dengan hasil salah satu yang terbaik, dan saya bisa dapat kesempatan untuk studi di luar negeri. Dapat ya beasiswa, tapi belum dapat waktu itu. Baru ada kemungkinan besar dapat. Iya, nah, tinggal kita mesti nge-apply. Oke. Tapi persoalannya waktu itu katanya bahasa Inggris Anda payah banget gitu. Betul. Ya? Jadi waktu itu universitas-universitasnya kan mensyaratkan TOEFL-nya 550. TOEFL Anda berapa? Nah, 415. Saya senang loh. Ternyata banyak orang-orang sebenarnya nggak pintar-pintar amat gitu. Jadi ada temennya saya. Terus? Nah, jadi waktu itu gimana nih caranya? Kan interview udah lulus. Itu udah salah satu karcis lah ya. Nah, tapi sekarang TOEFL-nya gimana? Nah, berarti strateginya cari universitas bagus yang nggak mensyaratkan TOEFL. Nah, itu kan mesti pintar-pintar cari. Nah, waktu itu ada satu universitas namanya William and Mary. Itu universitas termasuk yang bagus untuk fisika nuklir, termasuk 5 besar di dunia. Ya, 5 besar di Amerika. Nah, ternyata saya lihat-lihat di situ dia tidak mensyaratkan TOEFL. Nah, jadi waktu saya nge-apply, mereka kan nggak minta TOEFL. Jadi yang jelas